Semangat pagi Bapak Ibu, semoga kita memulai hari ini dengan semangat yang baru dari Tuhan. Dan di waktu yang singkat ini, saya mengajak kita untuk mengingat kembali perintah Tuhan di dalam Keluaran 20 ayat 16, hukum yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Bapak Ibu, berdusta memiliki arti adanya ketidakselarasan antara ucapan kita dengan kenyataan. Apa yang kita katakan berbeda dengan kejadian yang sebenarnya terjadi. Bersaksi dusta juga berarti adanya ketidakselarasan antara ucapan dengan maksud hati kita. Apa yang kita katakan berbeda dengan maksud hati kita. Bapak Ibu, berbicara tentang bersaksi dusta, ternyata tidak hanya dibicarakan di dalam perjanjian lama, tapi juga di dalam perjanjian baru. Efesus 4 ayat 25 berkata, "Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota." Sebagai manusia yang baru di dalam Kristus, Paulus menasehatkan kepada kita untuk membuang dusta dan berkata benar seorang kepada yang lain. Di dalam ayat ini, kita menemukan bahwa Tuhan tidak hanya memerintahkan kepada kita untuk menjauhi larangan berdusta, tetapi juga rindu secara aktif kita berkata benar seorang kepada yang lain. Perkataan kita membangun dan mendatangkan kebaikan bagi orang lain. Kita belajar menghormati sesama kita, menjaga nama baik sesama kita dengan apa? Berkata benar dan memberikan kesaksian yang jujur. Mengucapkan saksi dusta juga tidak hanya berbicara mengenai berbohong atau memutarbalikkan perkataan orang lain, tetapi termasuk di dalamnya juga gosip. Gosip merupakan kegiatan membicarakan orang lain dengan tujuan yang negatif, merendahkan, menjelekkan, dan lain sebagainya. Kita harus akui, sebagian dari kita cenderung suka terhadap gosip, apalagi yang digosipkan adalah orang yang kita tidak sukai atau orang yang tidak akur dengan kita. Seperti Amsal 18 ayat 8 berkata, "Perkataan pemfitnah seperti sedap-sedapan yang masuk ke lubuk hati." Gosip itu rasanya sedap, ya. Tetapi ingat, gosip merupakan pekerjaan si jahat yang sifatnya menghancurkan dan bukan membangun. Kita perlu belajar untuk mengendalikan perkataan kita, mengendalikan ucapan kita, seperti yang juga Yesus pernah berkata dalam Matius 5 ayat 37, "Jika ya, hendaklah kamu katakannya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat." Bapak Ibu, di zaman now, mengucapkan saksi dusta tentang sesama juga termasuk di dalamnya menyebarkan hoax. Dengan kecanggihan media sosial saat ini, kita dengan mudahnya menyebarkan berita apa saja, termasuk berita hoax. Mungkin kita berkata, "Oh, itu bukan kesalahan saya dong, karena bukan saya yang membuat beritanya." Tapi siapakah yang menyebarkan berita itu, Bapak Ibu? Bukankah kita? Dengan demikian, kita dengan sengaja menyebarkan sebuah kebohongan. Bahkan tanpa mengeceknya, kita dengan berani menyebarkan berita itu. Bukankah kita lebih bijak dan lebih berhati-hati di dalam hal ini? Kiranya sebagai manusia yang baru di dalam Kristus, kita menjaga perkataan kita dan memperkatakan kebenaran yang membangun satu dengan yang lain. Tuhan memberkati kita. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata
seperti matamu memandang tua yang di sekeliling.